Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam kasih-Nya dan rahmat anugerah-Nya di minggu pagi yang sangat-sangat indah ini. Kita berkumpul bersama. Walaupun kita berjarak jauh, tetapi saya tahu dan saya tahu sekali roh kita tetap bersama-sama. Amin. Kita memuji di dalam Tuhan, kita menyembah Dia di dalam Tuhan, karena saya percaya dan yakin bahwa Dia bertata di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Dalam nama Yesus kami tahu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah lepas dari setiap kami. Kasih-Mu terus melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini, di hari Paskah, di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami percaya dengan sungguh-sungguh kami boleh terus dimenangkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Sebab Engkau Tuhan kami yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kaulah yang dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Engkau besar Tuhan, layak dipuji disembah. Engkau Yesus, Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala raja. Diagungkan Kau atas bumi dan surga, namamu besar Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Yesus, kemuliaan hanya bagimu Yesus, kemuliaan hanya bagimu Yesus, kemuliaan hanya bagimu Yesus, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Allah kami yang kami sanjung, kami tinggikan namamu atas bumi dan surga. Kuasamu besar Yesus, Tuhan kami yang dahsyat. Kami sembah Engkau, Tuhan kami yang hebat. Kami tinggikan namamu. Glory, glory bagi Dia. Glory, glory bagi Dia. Yesus, 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 Bapakku yang ajaib, Bapakku yang hebat, perbuatannya yang dahsyat terjadi atasku, mujizatnya terjadi atas hidupku, kasihnya melimpah atasku, anugerahnya yang besar tercurah bagiku. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya.
kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur miliki Bapa seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur miliki Tuhan seperti-Mu. Yesusku yang baik, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji menyembah-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Dia yang ajaib dong. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas bumi dan surga. Kita percaya setiap perkaranya itu dahsyat, amin. Sebab tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk kita. Engkaulah Raja atas dunia. Kutuk dihancurkan dalam nama Yesus. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
Segala kutuk macam apapun dihancurkan di dalam namanya. Segala penyakit-penyakit disembuhkan di dalam namanya. Haleluya. Mujizat boleh terjadi saat ini. Kita terima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh buka hati kita saat ini untuk terima firman. Tuhan, kami siap terima firman-Mu. Allah Roh Kudus, Kau mampukan setiap kami. Setiap firman yang kami terima ini Tuhan adalah pegangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan berlalu sia-sia, tetapi boleh menjadi rema dalam hidup kami. Ubah setiap paradigma kami ini Tuhan, karakter kami ini Yesus melalui firman-Mu, supaya kami boleh diubahkan seturut dengan karakter-Mu Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Kekuatan di jiwaku, ku menyembah-Mu.
Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu Tuhan, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu Tuhan, penuhi kami Tuhan. Jadikan setiap kami bejanamu Tuhan. Ketika kami ini bejana yang kosong, kami siap diisi penuh dengan minyak-minyak yang baru. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Yang siap terima firman bersama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita telah merayakan hari Paskah. Hari ini adalah hari raya buat kita. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Amin. Kalau pada saat Jumat kemarin penyaliban Kristus, pengorbanan Kristus, hari ini Dia bangkit dari antara yang mati. Hanya karena apa? Karena kasih perjanjiannya yang selalu ditepati. Pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia akan bersama-sama dengan kita lagi. Dan kita sudah hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya. Hukum kasih menyertai setiap kita. Haleluya. Pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Apalagi kita yang dikasihinya, yang sungguh nyata 2000 lebih tahun yang lalu telah terjadi sesuatu yang sangat hebat sekali. Di Yerusalem, seorang putra lahir buat kita, rela mati buat kita. Tetapi karena kasihnya, kasih Allah untuk kita, sehingga dibangkitkannya anak yang telah menebus dosa kita. Kesakitan yang Dia rasakan, penderitaan yang Dia emban, itu bukanlah main-main, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa.
ketika di hari-hari yang terakhir dia cuma bisa mengatakan di bukit itu, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi jika tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Terjadilah menurut kehendak Bapa. Karena kasih-Nya, karena umat manusia ini penuh dengan dosa dan dosa yang menumpuk, yang kita selalu memakai dengan akal pikiran kita sendiri. Tetapi hari ini kita boleh berbahagia dan berbangga karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saya memberikan judul sengsara membawa nikmat. Nikmat untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk kita semua, terlebih yang percaya di dalam Yesus Kristus, sehingga pengorbanannya tidaklah sia-sia buat engkau dan aku. Maka dari itu, mari saudara yang dipanggil oleh kasih-Nya, kita memiliki roh yang taat, memiliki roh yang takut akan Dia, kesetiaannya yang tidak pernah berakhir untuk saudara dan saya. Mari kita juga setia kepada Bapa. Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau, Bapa yang selalu ada di dalam kehidupanmu. Dalam keadaan apapun Bapa selalu ada, dan Bapa selalu memberikan yang terbaik. Saya yakin dan percaya ketika engkau melekat sungguh-sungguh di dalam firman-Nya, pertolongannya tidaklah sia-sia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, Kristus dipanggil untuk kita. Kalau saudara dipanggil untuk siapa? Saudara dipanggil untuk Kristus. Amin. Kristus telah dipanggil untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 18, kita baca bersama-sama firman-Nya. Penderitaan Kristus sebagai teladan buat kita. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Janganlah kita pilih kasih, aku mau tunduk, aku mau baik, aku mau disuruh apa aja kepada seorang pimpinanku yang baik, tetapi kepada yang bengis, ogah, aku nggak mau. Ngapain? Orang yang seperti itu harus ditolong, percuma. Tetapi Tuhan tidak melihat yang sedemikian. Sadarkah kita bahwa dosa-dosa kita ini sangat banyak dan tidak bisa dihitung, tetapi Yesus rela mati di kayu salib untuk engkau dan aku, dan hari ini suatu kemenangan itu telah Dia raih buat saudara dan saya. Amin. Lanjut ya, ayat yang ke-19. Sebab ada kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. 20. Haleluya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Itu suatu pujian kalau kita memang berbuat dosa, layak untuk diolok-olok. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, layak enggak dihukum mati? Tidak layak. Tetapi Putra Tunggal Allah yang diberikan kepada saudara dan saya ini rela mati di atas kayu salib hanya karena dosa dan kesalahan kita. Mari kita sadar, hari ini adalah hari pembebasan, hari ini adalah hari kemerdekaan secara mutlak buat saudara dan saya. Maka itu adalah kasih karunia Bapa kepada saudara dan saya. Itu adalah kasih karunia pada Allah yang diberikan untuk kita. Di ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan mau dari setiap saudara. Ini yang Tuhan mau dari setiap kita, anak-anak tebusan Tuhan. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk saudara dan saya dan telah meninggalkan teladan bagi kita, tanpa berucap, tanpa berkata,
dalam keadaan depresi yang begitu berat sampai mengeluarkan peluh darah. Ada saraf yang pecah sehingga darah itu keluar dari pelipisnya karena ketakutan yang amat sangat. Kalau penderitaan kita itu masih penderitaan biasa, masihkah engkau bisa mengucap syukur? Bapa, teladan seorang bapa, penderitaan yang luar biasa yang dia rasakan ini, tetapi dia tetap mengatakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kalau tidak, biarlah kehendakmu Bapa yang jadi untukku. Teladan yang begitu luar biasa. Saudara dan saya harus mengikuti teladan ini. Mari kita belajar untuk mengikuti teladan ini. Ketika saudara dan saya dipanggil. Minggu kemarin panggilan kepada hambanya. Ketika saudara sudah terpanggil, mari kita ikuti alur yang Tuhan mau. Hari ini masih dilengkapi lagi supaya teladan Kristus boleh tinggal di dalam saudara. Mengapa? Supaya saudara mengikuti jejaknya, hanya itu yang dia minta. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun kita tetap bersandar. Percayalah, ketika hatimu melekat kepada Bapa dengan sepenuhnya, engkau bersandar dengan sepenuhnya, maka kuasa keilahian itu akan nampak kepadamu. Kita dipanggil itu untuk dibebaskan. Dibebaskan dari hal apa? Dari segala hal. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bercela. Itu dibebaskan dari kita. Sehingga engkau menjadi anak yang sangat dikasih dan sulung dari segala yang ada. 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 7 ayat 20. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Di sini perhatikan. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Ini kita masih hamba. Masih tidak dikenal. Masih bodoh, masih kecil, masih gak ngerti apa-apa. Apa kata firman Tuhan? Itu tidak apa-apa. Dan tidak apa-apanya bukan lama. Tidak apa-apa, bukan. Tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan, jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, suatu kesempatan yang membebaskan setiap saudara dan saya dari setiap belenggu-belenggu dosa, masa lalumu, semua itu berjalan dari masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap. Mari kita berlari untuk maju, untuk masuk terus mengikuti jejak Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan dalam kesempatan ini. Dan mari kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara dan saya mengenal Kristus dan tinggal di dalam Dia, itu adalah kesempatan. Lebih-lebih yang dipanggil dalam pelayanan. Dalam pelayanan sekalipun, jangan menyepelekan pelayanan. Menjadi aser, menjadi kolektan, itu adalah pelayanan. Ketika saudara dipanggil menjadi pelayan apapun itu adalah satu kepercayaan. Dan kesempatan ini tidak akan pernah datang yang kedua kali. Ketika kesempatan dan waktu masih ada, mari pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Lanjut ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Amin. Kita orang yang dibebaskan. Kita milik Tuhan, bukan milik yang lain, tetapi kita milik Tuhan seutuhnya. Karena saudara sudah dibebaskan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Lanjut. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kapan itu? 2000 lebih tahun yang lalu. Kapan itu kita kenang? Jumat kemarin kita kenang. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini yang menjadi pesan buat dia, untuk kita.
dari Dia untuk kita. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita dipanggil untuk dibebaskan. Kita dipanggil bukan untuk dihukum, tetapi kita dipanggil untuk dibebaskan. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan itu lupa. Selalu kebanyakan mencari jalan pintas mana yang gampang. Padahal ketika kita mau taat di dalam Bapa, ketika kita mau taat di dalam ajaran kebenaran firman-Nya, kita itu enak loh sebetulnya, nyaman aja. Tetapi seringkali mereka lupa, mereka susah, dan mereka mencari jalan pintas. Hanya untuk apa? Hanya untuk membawa penderitaan. Walau belum dapat dibuktikan, ada pendapat bahwa orang-orang sukses pada masa kini kebanyakan hidup prihatin pada masa lalu. Alkitab menyatakan kesengsaraan yang orang percaya alami justru merupakan batu loncatan menuju kenikmatan hidup. Masa sih? Loh, benar. Alkitab kok yang menyatakan ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Mari kita lihat ke sana. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sesungguhnya ketika kita menderita, itu Tuhan izinkan untuk kita meloncat. Untuk kita meloncat berpijak di dalam pijakan-pijakan yang benar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan kita di muka bumi ini hanya sementara dan hanya kecil sekali, tetapi penderitaan untuk selamanya itu kekal. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, ketika kita berjalan di dalam ketaatannya, ketika kita berada di dalam firman-Nya, biarlah firman-Mu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam firman-Mu. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak berpikir dalam hal-hal yang mengacaukan pikiran kita. Percayalah, itu hanya sementara dan cepat sekali untuk berlalunya. Itu adalah janji firman Tuhan, dan itu yang ditulis di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan penderitaanmu. Siapa yang mengatakan? Firman yang mengatakan. Kenapa firman kok bisa mengatakan? Ya, karena Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menilai. Segala yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, Tuhan tahu. Sehingga Dia mengatakan masalahmu, pencobaanmu, kesesakanmu semua ringan karena engkau melekat kepadaku, karena aku sudah memberikan hak pembebasan penuh kepadamu melalui salibku, dan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan telah melakukan, Tuhan telah menanggung segala penderitaan saudara dan saya di kayu salib itu. Dan hari ini kemenangan besar terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara mau tahu kenikmatan, bagaimana cara untuk kesengsaraan membawa satu kenikmatan? Nggak ngerti, ada kuncinya. Yuk kita lihat dalam Mazmur 126 5-6. Berjalan di jalan Tuhan itu sudah cukup. Amin. Ketika kita mau berjalan di dalam jalan Tuhan, mengikut Yesus, tidak ada satu jaminan yang mengatakan bahwa engkau menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, engkau menjadi kaya, engkau menjadi diberkati. Firman Tuhan tidak pernah ada di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab saudara ini tidak ada bahwa mengikut Kristus itu ada jaminan, gak ada masalah, gak ada persoalan, kita lurus-lurus, kita damai-damai. Tidak. Pikulah salibku, pikulah kuk yang aku pasang. Tetapi ingat bahwa kuk yang aku pasang itu enak katanya. Kita cuma membutuhkan, Tuhan mau kita berjalan di jalannya Tuhan. Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini firman, ini Alkitab yang menuliskannya. Saya sebagai hamba Tuhan
Saya melayani sejak tahun 94 sampai hari ini. Dan ini semua yang ada di dalam kehidupan saya yakin kalau saya dipanggil dan saya mengalami hal ini, saudara pun akan mengalami hal yang sama. Jangan kau katakan, waduh kok jadinya begini ya, mending aku ikut yang lain, gampang lewat tol, gak ada yang melarang. Tetapi itu hanya sementara. Ketika engkau berjalan di dalam jalan Tuhan dan kau mengikutinya, maka sampai pada akhirnya kebahagiaanmu selalu ada di dalam Yesus sampai pada kekekalan. Bukan hanya di muka bumi ini saja, tetapi sampai pada kekekalan. Ketika saudara menabur dengan mencucurkan air mata, dengan penderitaanmu, tapi percayalah, engkau pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ditulis di dalam Mazmur. Saudara tahu kitab Mazmur itu berhubungan antara manusia dengan Allah. Dan ini Allah sendiri yang berbicara kepada saudara pagi hari ini, di hari pembebasan ini, di hari kemenangan ini, di hari raya Paskah ini buat kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara telah menabur dengan air matamu, saudara telah menabur dengan kesedihanmu. Percayalah, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berjalanlah di dalam jalan Tuhan, maka engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak dengan tangan yang hampa, tetapi dengan sorak-sorai. Di dalam Matius 11 ayat 29, kita harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Memikul kuk yang Tuhan pasang justru mendatangkan kelegaan. Ada beberapa orang merasa berat untuk tetap rajin beribadah di tengah masalah seperti saat-saat ini. Bekerja nggak bisa, sampai tukang-tukang, orang-orang yang bekerja kecil buka warung aja nggak bisa. Banyak kafe-kafe di desa, sampai di desa itu ada kafe loh zaman sekarang ini. Itu ditutup, nggak bisa bekerja. Akhirnya apa? Jauh sebelumnya manusia diberikan hikmat oleh Allah sehingga ada Gojek, betul nggak? Ada pengiriman-pengiriman hanya lewat handphone, tanpa kita naik kendaraan keluar, bisa semuanya dikirimkan dan bisa tiba di rumah. Jauh sebelumnya, sebelum terjadi masalah ini, Tuhan telah atur semuanya. Memang bukan Tuhan yang mengatur itu, tetapi tanpa ada hikmat yang Tuhan berikan, tidak akan pernah terjadi di dunia yang fana ini. Tuhan tahu kefanaan bisa kau nikmati, kekekalan pun engkau nikmati ketika engkau berjalan di jalan Tuhan, karena engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal dan engkau sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut itu. Tapi ada satu yang Tuhan mau, kita harus memikul kuk yang Tuhan pasang untuk mendatangkan satu kelegaan. Ketika kuk itu dipasang rasanya berat banget. Ketika berat kita berlutut dan kita mengatakan, Bapak aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Percayalah, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakanmu, dan dia akan segera datang. Karena ini tertulis di dalam firman-Nya Matius 11:29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa maksudnya? Kerendahan hati. Ini tetap berbicara dalam kerendahan hati dan cinta kasih. Tanpa ada kerendahan hati, cinta kasih tidak akan pernah terwujudkan. Tetapi karena ada kerendahan hati, maka cinta kasih itu terwujudkan dan kita mendapatkan dan menerimanya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata firman Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara buat kita. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika jiwa saudara sehat, orang yang sakit jiwanya dibawa ke rumah sakit jiwa. Apa yang ada di sana?
masalah persoalan yang baru. Saya mau sedikit kesaksian dikit aja. Anak pembantu saya beberapa 15 tahun dia ngalami segini, dan dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Ketika dia dibawa ke rumah sakit jiwa, dia bilang, kenapa aku dibawa ke sini? Aku nggak mau, aku nggak sakit. Dan orang tuanya harus masuk dari keluarga, dan anak ini dipukulin. Begitu dipukulin di sana, di borgol dipukulin supaya menyadarkan orang tuanya tidak tega untuk melihatnya. Akhirnya anak ini bawa pulang. Dengan singkat cerita, beberapa waktu yang lalu dia dibawa ke tempat ini, dan dia tinggal di sini kurang lebih 10-14 hari. Tapi puji Tuhan, hari ini dia telah sembuh. Apakah ditanya agamamu apa? Tidak. Tuhan langsung katakan bawa dia ke sini, dan Tuhan layani dia. Melalui pelayanan kami di tempat ini, mujizat yang besar terjadi. Dan anak itu sekarang sudah sembuh. Anak itu sudah mengerti. Anak itu sudah bisa ke kebun untuk membantu orang tuanya. Dan anak itu gak neko-neko lagi. Dan semua hal yang buruk sudah gak ada lagi. Begitu kasih Bapa, tanpa melihat siapa dan apa. Kalau hari ini boleh terjadi, ada virus corona di Indonesia, Tuhan mau ada kesatuan bagi bangsa kami. Amin. Ada kesatuan bagi negara-negara yang lain untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan kesatuan dari gereja-gereja, supaya tidak ada batasan-batasan tembok lagi, tetapi kita satu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Yesus Kristuslah namanya. Amin. Karena itu pikul lagu yang Tuhan pasang. Memikul kuk Tuhan adalah kewajiban anak-anak Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan selain memikul kuk atau salib bagi kita. Yesus rela memikul dan menanggung dosa umat manusia di kayu salib. Akhirnya kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Yesus ketika dia menanggung segala dosa-dosa kita, apa yang tertulis di sana? Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Di ayat yang kelima tadi yang terjadi hari-hari ini. Hendaklah saudara dalam hidup saudara bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan apa sih? Cinta kasih. Gak ada yang lain. Ketika engkau memiliki cinta kasih, saya yakin dan percaya virus corona ini akan tercengang. Ternyata kesatuan anak-anak Tuhan luar biasa. Ada doa rantai 24 jam full. Setiap jam diisi oleh para hamba-hamba Tuhan yang mau terlibat di dalamnya. Adakah penderitaan dan beban? Enggak. Apakah hamba-hamba Tuhan ini enggak punya masalah? Saya yakin punya. Apakah dia tidak sakit-sakit? Itu terjadi pada diri saya sendiri, tetapi tidak menjadi satu beban sedikit pun. Saya mengambil doa rantai di jam 1 malam, dan itu selalu enggak pernah kosong sehari pun. Dan kami bersatu di dalam doa itu. Ketika ada kesatuan, kita tidak melihat denominasi gereja, tidak melihat dari golongan apa, dari apa dan siapa dan bagaimana, maka penyakit virus itu akan lari dari Indonesia. Amin. Dan segera Indonesia dipulihkan. Kota Malang dipulihkan, kota-kota yang lain dipulihkan, sampai ke luar negeri pun dipulihkan, antar pulau dipulihkan. Karena dia terkecoh, dia kecelek. Wow, ternyata anak-anak Tuhan memiliki kesatuan hati. Karena memiliki hati Kristus, hati seorang Bapa yang rela mati di atas kayu salib, ada pada mereka. Saya yakin dan percaya ketika kita tidak pernah berjumpa, kita ada di rumah masing-masing karena peraturan pemerintah yang harus kita jalankan.
Saya yakin ketika saya berdoa buat saudara, saudara juga berdoa buat saya. Terbukti sampai hari ini tetap sehat walafiat. Amin. Dan jangan khawatir, jangan takut. Penderitaan yang kita alami itu kecil dan sementara saja. Tuhan yang akan menanggung semuanya, seperti apa yang telah Dia tulis. Kuk yang kupasang itu enak, dan belajarlah kepadaku. Milikilah kerendahan hati, milikilah karakterku. Itu yang dikatakan oleh firman. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara dan saya nggak bisa setara dengan Allah, tetapi ketika ada pembebasan, ada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita diangkatnya menjadi anaknya yang sulung dari segala ciptaannya. Wow, ini yang sangat luar biasa. Ini yang sungguh indah. Ini adalah satu kesempatan buat kita. Tuhan sungguh baik. Mari kita pertahankan cinta kita, kasih kita, ketaatan kita kepada Bapa. Lanjut ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, anak raja di atas segala raja loh. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia mau bersama-sama dengan umat manusia, sehingga dia memiliki 12 murid yang dia ajarkan. Tetapi adakah di antara mereka yang tidak baik? Ada. Salah satunya adalah Yudas. Adakah yang tidak percaya? Ada. Siapakah yang tidak percaya? Ada. Kalau aku belum mencocokkan jariku ke dalam lambungnya, mencocokkan jariku di telapak tangannya, aku tidak akan percaya. Adakah yang jahat? Ada. Hanya karena apa? Uang, menjual nama Yesus. Mari kita yang mengerti akan pengorbanan Yesus, jangan menukarkan nama Yesus dengan uang. Lebih-lebih di hari-hari seperti ini, mari kita memiliki ketaatan, takut akan Tuhan, dan memiliki kerendahan hati. Gak usah saling menjelekan kanan kiri, gak usah saling menjelekan si A dan si B. Mari kita berfokus hanya kepada Bapa, urusan kita kepada Bapa, urusan kita hanya dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pemikiran yang positif, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Bapa sendiri datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia bisa berinteraksi dengan manusia selama 33 tahun. Terus. Dan dia merasakan penderitaan manusia. Dia merasakan kesakitan manusia. Dia merasakan kekecewaan manusia. Dia merasakan satu tekanan sesama manusia. Sehingga hari ini saudara dan saya dibebaskan karena Bapa telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga tidak akan melampaui dari kekuatan yang kau miliki, dari segala masalah persoalan yang sedang kau hadapi saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, ketika engkau melihat akan program ini di GKI Jehovah Rafa Ministry, percayalah Tuhan menjangkau engkau di mana saja, dan Tuhan sanggup memberikan jawaban di dalam setiap doa saudara. Amin. Lanjut di ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus, ia telah merendahkan dirinya, Yesus, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tetap taat. Jadi jangan diragukan lagi. Kasihnya sungguh luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Bapa selain menyerahkan hidup kita kepadanya. Lanjut.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini tujuan Allah. Kalau hari ini boleh terjadi, mari kita semua bertekuk lutut. Katakan kepada saudara-saudaramu yang lain, gak usah bingung untuk mencari kesana kesini, tetapi bertekuk lututlah dan mengaku bahwa dia adalah Raja di atas segala raja, Putra Tunggal Allah yang sudah merelakan dirinya mati di atas kayu salib karena untuk menebus dosa-dosa kita. Di ayat yang ke-11 dikatakannya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Firman Tuhan begitu jelas sekali. Mari saudara, kita menjadi saksi pujiannya, saksi kemuliaannya. Beritakan Injil Kristus ini, beritakan kabar damai ini, beritakan kabar sukacita ini. Bukan ditakut-takuti dengan kabar-kabar yang menakutkan, yang mengerikan karena sakit, penyakit dan yang lain sebagainya. Karena keuangan sudah seperti ini, Tuhan punya banyak cara, 1001 cara Tuhan untuk memberikan kepada anak-anaknya. Gak tahu dengan cara apa, tapi percayalah, hidupmu pasti terjamin ketika engkau sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Bapa tidak pernah melihat dari segala kekuranganmu, tetapi Bapa melihat dari segala apa yang menjadi kelebihanmu untuk dia. Sekecil apapun, kelebihanmu sangat dihargai, dan Allah Bapa memberikan yang terbaik untuk engkau. Kita harus berjalan di jalan yang sempit. Matius 7, 13-14. Masuk melalui pintu yang sempit. Ada jalan disangka benar tetapi ujungnya menuju maut. Namun di ujung jalan sempit ada keselamatan. Jalan lebar itu adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menuju kepada kebinasaan. Seperti beberapa waktu yang lalu di depan gereja kita ada orang yang meninggal. Itu karena ada di jalan yang lebar. Dia sangka enak tetapi ujungnya pada kebinasaan. Di ayat yang ke-13 Matius 7:13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Orang-orang lebih memilih kepada pintu yang lebar. Pintu yang lebar karena enak rasanya, luas rasanya, tetapi jalannya menuju kepada satu kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Jarang sekali, gak enak, sesek, males, umpet-umpetan, ongkep, gak enak sama sekali, gak enak sama sekali, panas, gerah gitu ya. Ngapain? Ada jalan yang lebar, jalan yang enak kok. Kita nggak mau, kita nggak mencoba. Ngapain kita ikut-ikutan? Bodoh amat. Bukan bodoh amat, amat bodoh gitu. Jangan sampai kita menjadi amat bodoh. Mari kita berhikmat. Ketika hikmat Tuhan turun atasmu, saya yakin dan percaya engkau memiliki satu tujuan. Engkau memiliki pikiran Kristus tinggal di dalammu. Lukas 13 ayat 24. Ada orang yang tidak mau berjalan di jalan yang sempit karena mengejar kesenangan yang hanya sementara saja. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Firman Tuhan katakan, berjuanglah. Berjuang apa? Untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Amin. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saya katakan kepada jemaat Jehovah Rafa Ministry beserta
Bapak Ibu yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun, mari kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, jejak-jejaknya Tuhan. Sekalipun itu sesak, engkau akan mendapatkan yang terindah dan termulia. Karena orang-orang itu memikirnya, waduh yang gampang aja, yang sukar-sukar tuh nggak enak. Percayalah, ketika engkau ada di dalam jalan yang sukar, engkau akan mendapatkan sesuatu yang indah. Ada orang yang tidak mau berjalan di jalan yang sempit karena mengejar kesenangan yang hanya semu atau sementara. Kalau mau mencapai kenikmatan hidup, kita mesti terus berjalan bersama Tuhan, walau harus meneteskan air mata. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu firman. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang dikurangi ataupun ditambah, tetapi firman Tuhan digenapi. Ketika kita menikmati firman Tuhan, maka percayalah hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenang, hidupmu akan damai. Banyak orang di luar sana, waduh, ketakutannya amat sangat. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya percaya Tuhan, saya masih punya baby kecil, saya masih punya tanggungan. Saya masih ini, saya masih itu, saya masih begini, saya masih begitu. Bagaimana mungkin Tuhan, bagaimana mungkin? Percayalah, ada jalan yang Tuhan buatkan untukmu. Ada pujian yang mengatakan, saat tiada jalan, Tuhan buatkan jalan. Amin. Dan tidak hanya dibuatkan, tapi dibukanya jalan itu untukku. Haleluya. Tuhan yang membuka jalan untuk saudara dan saya. Maka dari itu, janganlah engkau ragu untuk mengikut dan mengiring Dia. Biarlah melalui ibadah Paskah hari ini, pagi hari ini, saudara semua dibebaskan dari segala penderitaan atau tekanan. Amin. Ketika saudara dibebaskan, ketika saudara dilepaskan, pembebasan itu bukan yang sementara, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Saya katakan kepada seluruh pemirsa yang melihat di dalam layanan kami pagi hari ini, dan khususnya Jemaat Jehovah Rafa Ministry JKI Malang, tetap semangat. Tuhan memberkati engkau semuanya. Engkau tidak akan pernah dibiarkan seorang diri, tetapi Yesus selalu besertamu. Haleluya. Saat tiada jalan, Tuhan membukakan jalan untukmu. Haleluya Yesus. Percayalah saudara, jalan yang Tuhan buatkan adalah jalan yang menjamin. Haleluya, glory bagimu. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan untuk saudara semuanya. Biarlah boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Pujian ini telah menghantar di dalam penutupan kebenaran firman Tuhan buat saudara dimanapun berada, baik yang ada di rumah, yang ada di kota Malang, di kota-kota yang lain, di daerah-daerah, di luar pulau, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Jangan ragu. Ketika kau menabur dan mencucurkan air mata, kau akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan sanggup membuatkan jalan buat saudara. Jangan takut, jangan ragu. Kuasanya tetap sama dan tidak pernah berubah untukmu. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Oh haleluya. Dia sanggup memberikan jawaban buat setiap pergumulan saudara. Menangislah engkau di hadapannya, berlututlah kepadanya, angkat wajahmu dan angkat tanganmu, maka percayalah
Yesus akan datang menggapaimu. Tangannya tidak kurang panjang untuk menggapaimu. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan suara cerita hatimu. Dan Dia sanggup memberikan pengharapan untuk saudara. Percayalah, percayalah. Tidak ada di dalam nama yang lain, hanya ada di dalam nama Yesus. Hanya Nama Yesus. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama saudara. Yesus, Berikan ku kepastian saat tiada jalan, saat tiada jalan. Hadapi persoalan. Bapak, Engkau tahu pergumulan setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama mereka dimanapun mereka berada saat ini. Engkau ada bersama dengan mereka dan Engkau akan memberikan jawaban. Dan mampu bertahan ya Bapa, ketika anak-anak tidak sanggup lagi Bapa, kami percaya Engkau ada bersama mereka Bapa, dan Engkau memberikan Tuhan jawaban saat ini juga di dalam nama Yesus. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu ya Yesus, hanya nama Yesus di atas segala nama. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, Hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu tidak ada yang hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. sungguh Bapa, hanya nama Yesus yang memberikan jawaban, hanya nama Yesus yang memberikan kepastian kepada setiap kami. Bapa, biarlah setiap anak-anakmu, kami semua mau mengatakan bahwa kami tidak takut lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan saya mengatakan, mulai hari ini saya tidak takut lagi, sebab Tuhan Yesus yang memberikan jawaban dalam persoalanku dan memberikan kepastian dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah Kau bagikan bagi kami, dan kami yang telah mendengarkan Bapa program ini. Tuhan, kami semua Engkau berkati. Anak-anak-Mu yang dalam masalah persoalan, Engkau tolong mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, yang tidak berdaya, Engkau juga sudah menolong mereka, dan Kau memberikan sukacita dan sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat pembebasan yang sudah Kau berikan, buat
sudah kau berikan cuma satu hal, apa yang kau minta, kami biarlah menurut apa yang kau mau, yaitu kerendahan hati. Dan kami tidak akan menyimpan hal-hal yang tidak baik di hadapan dan di hadapan manusia, sehingga kami berhak menerima janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dari tempat ini hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu yang di desa, di kota, di pulau. Kami berkati yang di rumah, yang di ladang, yang di jalan. Kami berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan selalu memancar di dalam kehidupan mereka, dan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai anak-anak-Mu sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Bimbing kami terus di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, dan Roh Kudus selalu menaungi kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh menjadi bagian mereka masing-masing Bapa. Dan hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, mengucap syukur dan memberkati mereka semuanya. Yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.